Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti sebelum ada Indonesia ada apa? Nusantara. Nusantara ini merdeka kan? Ya kan? Awas, ingat cara berpikirnya. Merdeka sebelum datang ini. Ya kan? Merdeka sebelum datang ini. Artinya apa? Nah, jadi sebelum datang Portugis, keadaan kita itu merdeka, nenek moyang kita tinggal di Nusantara. Pertanyaan pertama, baik, pelan-pelan. Nusantara itu terbentuk dari komunitas apa? Jangan salah, 90% lebih itu Muslim. Cek ya, awas, hati-hati, pelan-pelan. Kan kita mau bicara tentang peran umat Islam. 90% lebih, kita ambil 90% itu Muslim. Buktinya gampang, silahkan cek. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke pulau paling ujung, ya, bahkan ke Maluku. Kenapa disebut Maluku? Dari kata muluk. Muluk itu dari kata Malik. Malik itu kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, diambil dari bahasa Arab. Ada Bacan, Ternate, Tidore, Ambon dan sebagainya. Artinya Islam semua. Islam, ya. 90% lebih Islam. Selebihnya sedikit Hindu, ada Hindu. Pelan-pelan. Sedikit Buddha, sedikit saja, ya. Baik. Kemudian animisme selebihnya. Animisme. 90% lebih Muslim. Ada apa lagi kira-kira? Nggak ada. Nggak ada, tapi bagus pertanyaannya, kapan Kristen datang? Silahkan Anda cek. Di semua buku-buku sejarah tidak pernah disebutkan kapan Kristen datang. Tapi Anda akan temukan, kita objektif ya dengan pandangan ilmiah ya, kita tidak membahas agama tertentu dan sebagainya, kita sedang bahas sejarah. Anda akan lihat sejarah Islam datang ke Nusantara. Sejarah Hindu ada di Nusantara, sejarah Buddha ada di Nusantara, tapi tidak pernah ada buku sampai hari ini membahas kapan Kristen datang ke Nusantara. Sampai muncul saat ini. Ya. Nanti ada pertanyaan besar, nanti kita akan temukan di akhir. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kapan Kristen ada? Ya? Kemudian, pelan-pelan, apakah hanya 3 atau 4 ini saja kepercayaan yang muncul? Benar. Jadi, saat hidup dalam keadaan 90% Muslim, ada Hindunya, ada Buddhanya, ada animismenya, ternyata merdeka Nusantara, nggak ada masalah. Artinya apa? Artinya, mohon maaf, ketika umat Islam mendominasi dalam skup kerajaan, pemerintahan dan sebagainya, keamanan, kedamaian itu luar biasa, nggak ada masalah, nggak ada ribut-ribut, ya. Dengan Hindu kompak, dengan Buddha kompak, nggak ada masalah. Silahkan cek. Jangankan yang di Nusantara, yang di Goa saja, ya, di Goa Kekaisaran Sultan Mahmud, yaitu yang kompak dengan arah ke India, ada Buddhanya, itu perdagangan biasa, nggak ada masalah. Ya, saling terbuka saja, saling menghormati antar kepercayaan dan bisa nyaman ya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang jadi persoalan ketika datang Portugis tahun 1511. Pertanyaan pertama, jangan berhenti sampai Portugis. Ini siapa Portugis ini? Dari mana mereka bisa datang? Siapa yang menyuruh mereka datang ke sini? Dapat dari mana informasinya? Nah, kita telusuri dulu sampai kita ketemu nanti aspek-aspek yang menjadikan banyak hal ya nanti berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air kita sampai hari ini. Portugis datang tahun 1511 itu bukan tiba-tiba datang Bapak Ibu sekalian. Itu ada asal muasalnya. Ya. Dimulai dari tahun 1494 terjadi satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Ya, Tordesillas. Apa perjanjian Tordesillas itu? Perjanjian Tordesillas ini perjanjian yang diprakarsai oleh seorang paus besar bernama paus besar bernama Alexander ke-6. Ya. Setelah jatuhnya Granada dalam kekuasaan Muslim di Andalusia dengan bersatunya Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Keduanya bersatu menaklukkan kerajaan Granada di akhirnya. Singkatnya, habis Islam di Spanyol. Muslimnya maksudnya, ya, habis Muslim di Spanyol. Jadi kalau ada waktu lagi lebih jauh, saya akan cerita bagaimana konversi agama berlaku pada saat itu, bagaimana orang-orang Islam telinganya dipotong, diinkuisisi, sampai darah itu naik sampai ke tinggi permukaan tertentu. Ya. Kita lihat teruskan saya dulu ke sini. Setelah selesai, ya, kemudian Paus Alexander ini mengumpulkan kekuatan-kekuatan pada saat itu, ya, tentara salib. Kemudian diberikan dekrit, dibuat perjanjian. Dikumpulkanlah 2 kerajaan besar yang punya jasa pada saat itu menaklukkan Granada. Ya. Satu kerajaan Portugal, kenal dengan Portugis. Ya, Ronaldo belum lahir saat itu. Kemudian Spanyol, Barcelona belum ada. Ya.
macam-macam lihat. Tapi nanti ada kaitan loh ya, ada kaitannya. Ini Portugis dengan Spanyol. Keduanya dari Katolik. Ya. Di perjanjian Tordesillas ini, ya, kemudian difatwakan oleh Alexander yang ke-6 supaya keduanya ini melakukan ekspansi ke wilayah muka bumi dengan membawa misi 3G. Awas, ini nyata ya. Maka dibagi bumi itu ke dalam dua bagian. Jadi oleh Paus Alexander ke-6, bumi dibagi kepada dua bagian. Ada bagian barat, diminta kepada Spanyol untuk melakukan ekspansi ke sini. Ya. Kemudian bagian timur dimintakan kepada Portugis untuk bisa mengekspansi. Misi mereka langsung diberikan oleh Paus Alexander VI disebut sebagai misi suci dengan misi 3G. Awas, jadi 3G dulu sudah ada. Ya. Awas, hati-hati ya. Apa misinya? 3G yang dimaksudkan, satu, gold. Ya. Awas, mencari emas, cari pemasukan, kan? Kalau ke kita nanti nyari rempah-rempah, ya. Ada emas, emas hitam, ada emas hijau yang teh, gitu kan? Ada kopi dan sebagainya, semua digali. Ini poinnya. Kedua, glory. Hati-hati, dia berekspansi, menyebarkan, ya, menyebarkan ajaran, menyebarkan wilayah, ya, mencaplok dan sebagainya. Ini misinya ini, hati-hati ya. Yang ketiga, gospel. Ini gospel, membawa misi Katolik. Ya. Ini pelan-pelan misi Katolik ini dibawa menyebar ke seluruh dunia dengan kesepakatan perjanjian Tordesillas oleh dua kerajaan ini. Di ketika Portugis datang ke Nusantara pada tahun 1511, ini puncak 3G ini memang dibawa tiga-tiganya. Ya. Pelan-pelan. Jadi ketika mereka datang 1511, asalnya nyasar dulu, Pak. Nyasar dulu, ya. Dia nggak langsung ketemu sampai ke Selat Malaka, tidak. Karena mereka belum tahu bagaimana cara bernavigasi, menemukan tempat yang paling tepat ya untuk koordinatnya, ya, sampai minta bantuan nanti kepada seorang navigator muslim namanya Ahmad bin Majid. Ya. Karena tidak tahu ekspedisi apa yang akan dilakukan, di-hire Ahmad bin Majid ini, diminta untuk menunjukkan daerah, sampai kemudian tibalah kemudian di Goa. Ya. Di Goa ini diketahui bahwa pusat rempah-rempah ternyata bukan dari Goa, bukan dari India. Ini cuma transit saja. Ya. Ternyata diketahui berasal dari Nusantara. Maka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, dia datang kemudian mengekspansi dengan ratusan kapal datang ke sini. Ingat misi yang dibawa 3G ini. Karena bukan hanya mencari gold, kalau cuma cari gold juga dulu di Goa dengan Selat Malaka itu sudah pusat perniagaan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Tapi karena mereka membawa misi glory, misi ekspansi, ketika datang ke wilayah Goa, ini yang jadi persoalan. Ya. Semua ditodong senjata pada saat itu. Kemudian tawarannya hanya dua. Kalau Anda tidak tunduk kepada kami akan perangi seluruhnya. Dimonopolilah kemudian perniagaan pada saat itu. Terhenti jalur perdagangan ke India sampai muncul banyak peperangan pada saat itu. Ya, pelan-pelan. Dampaknya apa? Saya langsung ke Nusantara, datang mereka membawa dua ini. Karena niatnya tidak murni untuk berdagang, tapi juga ekspansi, maka sambutan yang diterima tidak menggembirakan. Ya. Sambutan yang diterima tidak menggembirakan. Padahal sebelumnya sudah ada kerajaan Hindu, kerajaan Buddha berniaga biasa-biasa saja. Ya, sampai ada perwakilan-perwakilan dari agama lain. Tapi ketika ini datang, kenapa sambutan tidak menyenangkan? Bahkan dianggap sebagai penjajah tadi. Ya. Karena pertama, mohon maaf, mereka datang dengan sikap ini. Ya, arogansi untuk menjajah. Yang kedua, ada misi yang dibawa ini. Ya. Yang langsung bertentangan dengan 90% umat Islam yang hadir di dalamnya. Ya. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya gambarkan. Ketika mereka datang pertama kali, itu langsung yang dilakukan diantaranya membangun pusat ibadah. Yang diberi nama dengan bahasa Portugis atau bahasa Latin dengan nama igreja. Igreja. Ya, igreja. Nanti lisan orang lokal menyebut igreja, 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 igreja. Hilang i-nya menjadi gereja sampai sekarang. Jadi gereja itu asalnya bukan bahasa Indonesia. Ya, tapi dari bahasa Latin. Ya. Di mereka bangun pusat ini. Kemudian mereka melakukan ekspansi, ya, sehingga disebutlah pada saat itu penjajah, ya, dengan membawa kepercayaan yang berbeda. Nah, setiap kali mereka datang ke sini untuk beribadah, salah satunya, ya, itu 2 hari setelah umat Islam menunaikan ibadah setiap pekannya. Ya. Antum kalau pekanan ibadah dalam kepercayaan Islam, dalam agama kita, di hari apa? Jumat. 2 hari setelah hari Jumat hari apa? Tuh, sudah salah. Nggak ada hari Minggu. Nggak ada hari Minggu, ya, nggak ada. Dari dulu itu bahasanya nggak pernah ketemu Minggu, namanya Ahad. Ya. Kapan ketemu Minggu? Ketika orang-orang Portugis ini ingin ibadah ke gereja, kan dalam kepercayaan Katolik salah satunya, ketika akan menyembah Tuhannya tidak langsung kan,
lewat perantara. Ya. Kalau kita mau mohon ampun kan langsung sama Allah istighfar ya. Dalam Katolik tidak. Mereka harus datang ke perwakilan, ke Bapa, melakukan penebusan dosa. Ngaku lewat situ baru oleh Bapa dimohonkan. Jadi nggak bisa langsung. Ya karena Bapa orang suci, yang ini kotor nggak bisa langsung kepada yang suci, nggak nyambung. Jadi harus lewat orang suci dulu. Ya, jelas ya? Walaupun Bapa ini kalau salah juga nyambungnya kemana belum jelas juga ya. Baik. Tapi poinnya adalah, jadi ketika mereka akan menyembah, itu tidak langsung harus melewati orang suci. Orang suci pada saat itu yang dikenal bernama Santa Domingo. Santa Domingo. Santa Domingo. Ya. Jadi ketika mereka 2 hari setelah orang Islam pergi ke gereja, orang bertanya ini mau kemana? Ya. Itu mau ke Santa Domingo, nyembah Santa Domingo. Ya. Orang kita kan dari dulu sampai hari ini itu senang menyingkat-nyingkat kalimat. Ya, coba perhatikan Santa Domingo, Domingo, Domingo jadi minggu pada akhirnya, ya kan? Domingo, 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 Minggu. Dari sinilah muncul istilah hari Minggu. Sampai hari ini mereka mingguan itu ibadah. Ya. Awal mula datang mereka membawa satu agenda besar untuk melakukan pembelengguan atau penjajahan yang disebut sebagai penjajahan pertama. Tapi kenapa di buku sejarah itu selalu terhenti sampai poin nomor 2 saja? Mencari rempah-rempah, melakukan penjajahan. Dan ini tidak pernah dibahas. Ya, karena itulah sampai hari ini di sekolah-sekolah tidak akan pernah diajarkan dari mana munculnya agama Kristen di Indonesia. Tidak akan pernah ada. Ya, karena memang muncul lewat penjajahan yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Dan ini yang membuat kekacauan pada saat itu. Ya, dengan misi-misi yang datang. Ya, pelan-pelan kita tidak ingin menunjuk agama tertentu, tapi kita hanya membahas secara ilmiah. Jelas di sini? Oke, pelan-pelan ini datang sampai kemudian ketika mereka menguasai beberapa tempat, ada paksaan-paksaan. Karena misinya gospel, di gospel itu kan mengembalikan domba-domba yang tersesat. Ya, hati-hati itu. Jadi antum ini domba-domba nih kalau masih tersesat gitu ya. Harus dikembalikan ya, balikan ke kandangnya walaupun kejauhan. Jadi kalau dalam Anda lihat, saya punya koleksi Bible. Saya punya koleksi juga. Dari Barnabas saya punya di rumah ya. Ada Barnabas dari Bible beberapa versi sampai ke kitabnya orang Yahudi. Anda akan lihat di kitab mereka aja diterangkan ya, agama Kristen itu yang sekarang disebut Kristen atau Nasrani itu hanya boleh disebarkan di sekitaran Palestina aja. Nggak boleh keluar dari situ. Ya. Jadi kalau nyampe ke Indonesia itu kejauhan. Harusnya di situ aja, nggak boleh keluar. Ya karena yang harus diambil itu hanya diluruskan, kembalikan ke tempat-tempat di mana Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan, sekitaran itu aja. Ya, Bethlehem dan sekitarnya. Ya. Yang jadi persoalan sekarang, ketika datang karena punya misi tadi, maka mulai ngajak-ngajak. Tidak cuma sekedar ngajak. Ya, ada yang dipaksa, ada yang kemudian jadikan budak, ada yang diajak ke gereja. Dalam bahasa Arab, gereja disebut dengan kanisa. Dan orang tua kita dulu sebelum ada Indonesia, itu terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, terbiasa. Karena sistem yang digunakan, mereka belajar dari Mekah, guru-guru pada datang dan sebagainya. Dan bahasa Arab sudah familiar pada saat itu, termasuk dengan bahasa Melayunya. Maka, ulama-ulama kita pada saat itu, termasuk nanti sampai zamannya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, memberikan fatwa tentang fenomena yang muncul pada saat itu. Yang paling gampang ya, saya tunjukkan bukti yang paling ilmiah. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu menulis 19 kitab. Beliau yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Menulis 19 kitab. Di kitab keduanya namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum buka halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf pertama, baris 1 sampai dengan baris yang kelima. Ya. Oh, hati-hati ya, namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ditulis dalam bahasa Arab. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya di halaman 99 beliau memberikan prolog. Halaman 9 posisi paling kiri sebelah atas diberikan bab faslun, kata beliau, fasal awwalu dhuhuril bid'ah fi ardi Jawa, tentang awal kemunculan bid'ah di tanah Jawa. Bid'ah yang disebutkan di sini bukan masalah fikih, tapi akidah. Kepercayaan menyimpang, wantisyaruha dan penyebarannya di pelosok Jawa, wal mubtadi'in dan tokoh-tokohnya. Di halaman ke-14 ya posisi paling kanan paling atas disebutkan, mohon maaf ya, wa minhum, dan diantara mereka ada orang-orang yang ikut-ikutan ke kanisa, ilal kanais, ke gereja. Ada fatwa keluar, ya, sudah ikut-ikutan. Bahkan kata beliau, ya mukillah, mengenakan pakaian bizayyihim, dengan pakaian-pakaian khas mereka, ya. Ada yang pakai topi, ada macam-macam dan sebagainya. Ada yang di bawah. Itu langsung diberikan fatwa. Kata beliau dengan sangat tegas sekali kalimatnya. Sangat tegas ya, itu tidak diperkenankan kata beliau, haram dan menyerupai orang kafir. Keluar fatwanya. Ya. Nah ini maksud saya ingin sampaikan bahwa ulama-ulama yang merespon nanti ketika melawan penjajahan ini, motifnya bukan hanya sekedar ingin mengambil makna nasionalisme, bukan. Ya. Orientasi para ulama dulu, selain ingin mendapatkan kemerdekaan, tapi poin utamanya untuk ibadah. Ya, karena Allah. Ingat,
Masih ingat perbedaan dulu yang saya sampaikan? Beda orang Islam dengan non-Muslim, semua aktivitasnya mesti menjadi ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah. Termasuk para ulama dulu motivasinya menyerang orang-orang ini, mempertahankan izzah, itu bukan cuma sekedar membela sampai menghadirkan Indonesia, bukan. Tapi motivasinya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu akidah dia jaga, kan, perjuangan fisik dia kemudian lakukan, dan seterusnya. Sampai kemudian datanglah persaingan, ya. Mulanya datang Prancis, sampai kemudian Spanyol yang paling kuat. Hati-hati, materinya sangat penting, ya, sangat penting. Saking pentingnya nggak bisa dihapus tuh, agak susah. Ya. Baik. 1521, Miguel Hans, ya, datang membawa pasukan Spanyol. Pasukan Spanyol tadi masih ingat ditugaskan kemana? Oleh Alexander ke barat. Cuma di barat gak ada apa-apa, kosong. Ya, Amerika belum ditemukan, gak ada macam-macam, kosong. Jadi dia merasa gak ada sesuatu yang didapatkan. Akhirnya melihat perkembangan Alfonso yang ada di timur, kok bagus nih, prospeknya bagus, maka diikuti. Maka dia masuk lewat Kepulauan Sulu yang sekarang bagian Filipina bagian selatan itu. Ya, pada tahun 1521. Filipina juga dulu Muslim. Ya, antum harus tahu artinya Mindanao itu apa. Ya, ada Mindanao, Islamabad, orang cuma tahu kalimat-kalimat apa, Istanbul, itu kan kota Islam. Ya, kota Islam Madani, kan? Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu sudah berkembang di sekitaran-sekitaran itu. Ya. Spanyol masuk, kan? Kemudian melakukan penjajahan di situ. Nah, ini Portugis merasa ada ancaman, khawatir ada persaingan di situ, maka kemudian dia membuat benteng-benteng di sekitaran tepian pantai, termasuk juga benteng daerah Sunda Kelapa. Maka dibangunlah kemudian benteng besar di situ, kan? Di kisaran tahun 1521 ketika dia datang, Alfonso datang. Ya, pelan-pelan. Miguel Hans maksud saya datang ke sini 1521, mereka bangun kemudian benteng besar di Sunda Kelapa. Sekarang Sunda Kelapa daerah mana? Jakarta. Tahu dari mana Jakarta? Dulu Jakarta nggak ada. Jakarta nggak ada. Disebutnya Sunda Kelapa. Ya, dalam proses itu kemudian apa yang terjadi? Karena sudah mulai datang ke daerah sini, ya, pelan-pelan, membawa misi-misi yang tadi juga, orang dipaksa bikin benteng, akidah sudah dihancurkan, merampas macam-macam. Maka kalau Anda baca sejarah daerah Sunda Kelapa ini, bukankah perpanjangan dari mulai ke Banten sampai ke Cirebon sampai Pajajaran, kan? Baik, penguasa saat itu siapa? Hati-hati, kekuasaan pada saat itu bukan cuma Siliwangi, cucunya yang pegang. Ya, Prabu Siliwangi kan nama aslinya Pamanah Rasa, kan? Pamanah Rasa itu menikah dengan siapa? Antum apa yang dibaca? Jadi Prabu Siliwangi itu namanya Pamanah Rasa. Dia penguasa kerajaan Pajajaran sampai luar biasa, luas kekuasaannya, ya, dari ujung wilayah Banten sampai ke Ciamis sana, sampai nyebrang lagi hampir ke Jawa ke sana. Ya, itu Masya Allah, beliau seorang Hindu asalnya. Tapi ketika kemudian melihat-lihat, ya, keadaan-keadaan wilayahnya sampai ke daerah Karawang, ditemukan seorang perempuan cantik luar biasa, bersih, tertutup auratnya, beda dengan perempuan Hindu yang lainnya. Ya, siapa dia? Dikenal dengan Nyai Subang Larang. Sedang membacakan ayat-ayat yang tidak pernah didengar sebelumnya. Ya, ternyata sedang baca Quran. Nyai Subang Larang itu murid seorang syekh besar yang baru pulang dari Mekah. Mekah disebut dengan Ummul Qura, dikenal dengan Syekh Qura. Syekh Qura itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Belajar dari situ, ketika melihat jatuh cinta ingin menikah. Disyaratkan kalau ingin menikah dengan saya, Anda harus masuk Islam. Masya Allah, ibu deh ya, ibu seorang perempuan ditaksir seorang raja, gitu kan? Yang apa saja bisa dilakukan, tapi dia dengan imannya bisa mengatakan, kalau ingin nikah dengan saya, masuk Islam. Terbayang nggak? Ya, ada raja punya kekuasaan, datang ke rakyatnya, kata rakyatnya mau nikah dengan saya, masuk Islam. Bagaimana iman itu bisa dipegang dengan kuat? Ya. Maka saya persingkat, menikah dengan Nyai Subang Larang, dia masuk Islam, punya anak, tahun 1423 lahir anak pertama, diberi nama Walang Sungsang. Ya. Walang Sungsang. Itu dulu biasanya orang-orang dulu yaitu memberi nama anak-anaknya sebagian dari pengaruh animisme dengan nama-nama binatang. Ya, persis di tahun-tahun jahiliyah dulu kan. Ada yang diberi nama Himar, Usama, kan? Asad itu kan si singa, si keledai, macam-macam dan sebagainya. Oke? Oke, 1426 lahir adiknya perempuan diberi nama Rara Santang. Rara Santang. 1426. Kemudian 1427 tahun kemudian lahir lagi adiknya bernama Raja Sengara. Raja ya, Sengara. Baik. Begitu lahir langsung melotot mungkin ya, agak sangar. 1427. Nah, yang lebih singkat lagi kemudian ini seluruhnya masuk Islam. Ketika masuk Islam kemudian hijrah ke Mekah untuk berhaji, Walang Sungsang dengan adiknya dulu Rara Santang ini tinggal. Ya.
Ketika hijrah ke Mekah itulah berganti nama, walang sungsang berubah menjadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Sementara Rara Santang berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim. Ini Syarifah, yang ini Abdullah Iban. Qadarullah ketika selesai menunaikan haji, saat akan berangkat berkemas pulang, bertemulah kemudian di perjalanan dengan seorang pemuda tampan berasal dari Mesir, namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah ini siapa? Syarif Abdullah ini ternyata satu di antara dua anaknya, salah satu ulama besar yang sedang mendakwahkan Islam di Nusantara, dikenal dengan Wali Songo. Ada yang dari Mesir namanya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra punya dua orang anak. Satu yang ada di Nusantara di bawah bernama Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq ini nanti turun Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, ya, nanti kita di akhir kalau mau bacakan nasabnya. Kemudian dari satu lagi bernama Syarif Abdullah yang tidak diajak ke Nusantara, tapi sedang sibuk kemudian dia belajar sampai menunaikan haji ke Mekah. Di Mekah inilah bertemu dengan Syarifah Mudaim, jatuh cinta ke sini, minta izin menikah, dinikahkan kemudian oleh kakaknya, diboyong ke Mesir. Di Mesirlah berumah tangga sampai selama 20 tahun, lahir anak diberi nama Syarif Hidayatullah. Dialah yang belajar nanti di Mesir sampai ke Ibnu Athaillah As-Sakandari dan sebagainya. Ketika selesai itu pulang, ini Abdullah Iman pulang duluan, diberikan wilayah oleh Prabu Siliwangi dikenal dengan Pamanah Rasa, sampai singkatnya dikenal dengan Cirebon sekarang. Dulunya Lemah Wungkuk. Ya, cuma dia satukan, ada dua riwayat di situ, ada orang yang senang mengambil udang rebon itu, ya, sehingga disebut dicampur dengan air disebut dengan Cirebon. Ya, ada riwayat yang mengatakan dari Caruban. Caruban itu campuran, karena ketika datang ke Lemah Wungkuk ada etnis-etnis yang berbeda. Ada Arab, ada sebagian Cina, ada orang lokal. Ketika dicampurkan dari Caruban, lisan orang kemudian berubah jadi Cirebon. Ya, dan itu kemudian yang dikelola oleh Abdullah Iman. Setelah 20 tahun Syarif Hidayatullah pulang, saat pulang bertemu kakeknya, sedang berada di Gunung Jati. Maka singkatnya diberikanlah kemudian kewenangan untuk mengatur dari Gunung Jati. Maka dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Ya, nanti punya dua orang anak perempuannya dinikahkan dengan panglima besar, hebat, luar biasa, dan soleh dekat dengan Allah. Dikenal dengan Fathullah. Lisan orang kita menyebut dengan Fatahillah, nanti Portugis yang akan menyebut dengan Faletehan. Sunan Gunung Jati inilah kemudian yang mengontrol wilayah-wilayah, menyatukan dengan Banten, yang saat itu dipegang oleh Hasanuddin, bagian dari keluarganya juga, kan? Nah, ketika melihat Portugis masuk ke sini, sudah mulai mengacau, termasuk ke Artidah dan sebagainya, maka diutuslah Fathullah atau Fatahillah atau yang disebut dengan Faletehan untuk bisa mengimbangi, bahkan bisa menghancurkan dan melepaskan Sunda Kelapa dari jajahan Portugis. Singkatnya pada tanggal 22 Ramadan 933 Hijrah, bertepatan dengan 22 Juni 1527, 25 Juni atau 22 Ramadan, ya, Ramadan 933 Hijrah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini ditaklukkan. Anda harus ingat sebelum berangkat itu Masya Allah mereka kaidah-kaidah jihad. Berwudu dulu, kan? Kemudian salat, memohon kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan niat. Dengan izin Allah ditaklukkanlah ini. Ketika ini selesai, ditaklukkan, selesai singkatnya Portugis kalah, maka mereka mulai berpikir, apa yang akan kita namakan dengan nama kota ini? Maka setelah mereka merenungkan, tidak mungkin ini terjadi kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam tidak ada penyerangan. Ya, tidak ada penyerangan, tidak ada tembak lukai orang, tidak. Hanya bertahan dalam kebaikan. Karena itu Islam tidak pernah mengenal ekspansi, tapi disebut dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Kita harus buka Sunda Kelapa ini, karena ini daerah kita dijajah oleh orang. Kita harus buka lagi. Ya, maka di Quran ada surah Al-Fatah, surah ke-48, terinspirasi dari situ ayat pertamanya inna fatahna laka fatham mubina. Terenungkan dari sini tidak mungkin kalau dengan izin Allah kita mendapati fathah ini. Maka diberi namalah kemudian nama Sunda Kelapa ini dengan Fatham Mubina. Fatham Mubina itu kemenangan yang sangat luas, ya. Dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Jadi Jayakarta itu bahasa Quran. Jayakarta, yang kemudian akan disingkat menjadi Jakarta. Kemudian sampai hari ini, ulang tahun Jakarta, sampai hari ini sebagai syukur nikmatnya itu dilekatkan pada tanggal ini. Ya. Jadi sebetulnya bukan, maaf ya, dari kemerdekaan atau disebut sekarang ulang tahun Jakarta, itu hakikatnya sebetulnya pembebasan Sunda Kelapa yang menjadi Jayakarta dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma pembebasan dari penjajah, bukan. Ya, ada pembebasan dari akidah, dari macam-macam dan sebagainya.
Karena itu orang-orang yang paham sejarah, para kiai, para ulama dan sebagainya, mereka Masya Allah sangat nangis gitu ya. Kalau kemudian Jakarta ada sesuatu yang terjadi yang tidak dikehendaki. Ya, ada persoalan-persoalan akidah dan sebagainya dan sebagainya. Itu turunan yang lain. Saya tidak mau bicara lebih jauh ya. Baik. Nah, saya mau turunkan ke sini pelan-pelan. Cuma apa yang terjadi ketika Portugis mulai melemah, datanglah Belanda. Ya, Belanda ini asalnya Bapak Ibu sekalian, itu kecil Pak Bu, nggak kuat. Dia itu Protestan, ya Protestan. Jadi kalau Portugis itu Katolik, ya, kemudian Spanyol Katolik, Prancis Katolik, kalau Belanda itu Protestan. Asalnya Belanda ini cuma punya tugas untuk menyalurkan rempah-rempah yang telah didapatkan oleh Portugis untuk disalurkan ke Eropa bagian utara. Nah, hanya nanti dalam satu perjanjian di kisaran tahun 1600, ya, 1638 ada satu perjanjian, ya. Perjanjian ini nanti membebaskan mereka ya dari jajahan Prancis pada saat itu ya, dan Spanyol. Jadi Belanda itu pernah dijajah Spanyol Pak Bu. Ya, pernah dijajah Spanyol. Pernah dijajah Spanyol. Jadi Protestan dijajah oleh Katolik. Ya. Di Katolik menginginkan gak ada Protestan di wilayah itu, sementara Protestan bertahan dari penjajahan Katolik pada saat itu. Ya. Nah, ketika ada perjanjian ini, maka disepakati semua mesti mundur, ya kan? Nah, berjayalah Belanda. Ternyata mereka beberapa tahun sebelumnya sudah menyiapkan dan sudah memulai ya mengirimkan beberapa pasukan-pasukan untuk meneruskan misi Portugis. Sekiranya ini sudah mulai melemah, ya maaf hilang pengaruhnya dan mereka bisa masuk. Maka secara singkat tahun 1619 sebelum terjadinya ini itu sudah dikirimkan beberapa pasukan-pasukan masuk ke wilayah sini yang mereka ganti namanya menjadi Batavia dan kemudian mendirikan VOC ya, untuk syarikat dagangnya. Nah, dimulai dari situlah kemudian Belanda datang tapi tidak menghilangkan misi 3G-nya. Yang mau saya sampaikan saya dengan cepat. Nah, ternyata di sini yang pertama kali menyikapi itu bukan kepercayaan agama lain. Orang Islam, Pak. Bu. Muslim. Maka mereka mulai merenung semua stakeholdernya, yang di luar, yang di dalam dan sebagainya, yang di Mekah, yang di Eropa, ya. Kita harus bebaskan ini. Nggak mungkin semua sampai terbelenggu mau sampai kapan. Dan tidak mungkin kita bisa melawan mereka dengan persenjataan yang sangat canggih, kekuatan yang sangat lengkap dan sebagainya, kecuali dengan yang lebih canggih lagi. Dengan yang lebih hebat lagi, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mulai mengeluarkan sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan-perjuangan Nabi dan seterusnya. Saya dengan cepat karena waktu kita hanya tinggal 5 menit lagi. Ya, mohon maaf kalau ada gambaran lebih cepat tadi ya. Kemudian dibentuklah gerakan-gerakan yang sangat sistematis luar biasa. Maka kita mulai. Pertama, daerah sekitaran Jakarta, Tanah Abang, tetangga antum tuh, ya. Maka para sayyid pada saat itu, ya, tokoh-tokoh Arab dikenal dengan sayyid. Ada yang bernama Sayyid Al-Fakhir Abdurrahman bin Al-Mashhur. Ada yang bernama Syahid Muhammad bin Abdullah bin Shihab. Ada yang bernama Syahid bin Ahmad bin Shihab. Mendirikan satu perkumpulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pribumi pada saat itu. Khususnya yang Islam. Khususnya yang Islam. Karena paham ini penjajahan nih. Ini orang mau membelenggu kita. Ya. Maka diberi nama dengan Jami'atul Khair. Jami'atul Khair didirikan 13 Jumadal Ula, 13 Jumadal Ula, ya, bulan yang kelima tahun 1333 Hijrah. 1223 maaf, 1223. Ya, atau di tanggal 27 Juli ya, tahun 1905 Masehi. Ya. Jami'atul Khair maka didirikan ya, di bawah guru-guru ya, termasuk dari luar. Sampai kemudian alhamdulillah didapatkan seorang guru besar bernama Syekh Ahmad Syurkati. Ya. Syekh Ahmad Syurkati ini seorang guru besar, seorang tokoh, belajar sedang di Mekah tahun 1911. Ini orang Sudan, Di-hire mau datang ke Nusantara mengajar anak-anak kita. Di antara yang diajar itu nanti ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada tokoh-tokoh yang lainnya dan sebagainya. Syurkati dari bahasa Sudan, syur artinya kitab, katiatnya banyak. Yang punya banyak penguasaan kitab. Termasuk ayahandanya banyak menguasai kitab ya. Maka itulah yang mulai mendidik ya, bagaimana caranya nanti muncul tokoh-tokoh di masa depan yang akan belajar dengan tingkat intelektualitas paling tinggi. Belanda yang merasakan ini ada tantangan di sini, ini berbahaya ini kalau dibiarkan ya, tapi tidak mungkin dihancurkan seketika. Kenapa? Karena pengaruhnya luas ya. Pengaruhnya banyak sekali. Maka yang paling gampang adalah dibuat saingan supaya dipecah ini. Dibangunlah dari orang lokal, ditunjuk seseorang, ditokohkan dia, singkatnya bagaimana membuat ini padam. Maka dibuatlah persaingan di tanggal 20 Mei 1908. Maka dibuat satu nama baru, uniknya begini, ini Belanda ini sampai begini cara berpikirnya. Buat aja nama yang sama.
supaya meningkatkan nasionalisme, ya, maksudnya kesuku-sukuan pada saat itu. Jamiatul Khair, ya, dalam bahasa lokal jamaah kebaikan, ya. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Budi Utomo. Maka didirikanlah satu organisasi bernama Budi Utomo tahun 1908 dengan tokohnya bernama Dr. Sutomo yang sebetulnya bukan nama aslinya Dr. Subroto, kemudian berubah menjadi Dr. Sutomo. Oke? Di Bong Tomo itu kemudian dipilih, ditetapkan, sebetulnya asalnya itu bikinan Belanda atas usulan dari Praja Serang yang pada saat itu diusulkan harus dibikin seperti ini. Ya, dibuatlah ini akan menggemparkan barangkali sebagian informasi yang muncul. Tapi nanti saya tunjukkan di mana informasi ini berada dengan bukti yang sangat ilmiah. Ya. Maka diciptakan ini untuk menghambat perkembangan Jamiatul Khair, termasuk menghilangkan isu-isu nasionalisme untuk membentuk kesatuan kemerdekaan. Maka setiap turunan dari sini muncul 1911, ya. Kemudian Syarikat Islam, asalnya Syarikat Dagang Islam, dipelopori oleh Kiai Haji Saman Hudi. Yang diteruskan nanti kemudian dengan munculnya HOS Cokro Aminoto. Asalnya Cokro Aminoto, cuman setelah menunaikan haji, Umar Said tambah haji. Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya. Jadi secara bersamaan ada yang di Jakarta, ada yang di Surakarta Saman Hudi, ada yang di Surabaya, HOS Cokro Aminoto, ya kan? Ini semua bergerak bersamaan dan sekali lagi takut Belanda. Takut ini kalau berkembang luas nih bahaya pergerakan ekonomi ini. Dikhawatirkan seperti terjadi revolusi Cina yang terjadi tahun 1911 diprakarsai oleh Dr. Sun Yat-sen. Ya, mereka bisa berhasil karena ditopang oleh Cina Muslim, Pak. Ya, Cina itu dulu, ya. Cuma sekarang sejarahnya dirubah. Kalau antum lihat film-film revolusi Cina itu, ya, itu yang ada Donnie Yen dan sebagainya, gitu kan? Yang kemarin beberapa pekan lalu ditayangkan itu sudah berubah itu. Yang ditampilkan baratnya, ya, bukan sisi kebaikannya. Nah, ini mereka khawatir, maka dibuatlah saingan Syarikat Dagang Islamiyah. Ya. Jadi yang ini dibuat Budi Utomo, yang sana dibuat Syarikat Dagang Islamiyah. Tapi ternyata dengan izin Allah, siapa yang tulus itu yang langgeng. Ini langgeng, yang dua tadi hancur. Coba antum bisa nggak temukan sampai sekarang? Saya mohon maaf ya, alumni dari sini, Jamiatul Khair, Kiai Haji Ahmad Dahlan, bisa mendirikan Muhammadiyah. Berapa sekolah yang telah beliau bangun? Sampai hari ini. Universitasnya, rumah sakitnya, segala ini didirikan dari sini. Sampai mendirikan Muhammadiyah itu pada tanggal berapa? 8 Zulhijjah 1330 Masehi, 18 November 1912, ya. 1330 Hijriah, 1912 Masehi. Baik, itu sampai sekarang ada. Tapi apakah saya mau tanya, antum pernah dengar nggak sampai sekarang sekolah Bung Tomo? Ormas sampai nggak ada, karena itu bikinan. Dan yang paling menarik, dalam setiap konferensi Yong Java dan sebagainya, itu selalu mengatakan tidak boleh ada persatuan, nggak ada bangsa Indonesia. Kalimat bangsa Indonesia itu dibawa oleh orang-orang alumni sini. Dan termasuk yang paling menarik, salah satu muridnya, Haji Umar Said Cokro Aminoto, adalah Insinyur Soekarno. Itulah yang dilatih oleh Soekarno. Dilatih oleh Cokro Aminoto, bagaimana cara berorasi, bagaimana cara memetakan dan sebagainya, sampai dengan singkatnya, diraihlah kemerdekaan itu. Tidak banyak orang tahu bahwa Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu, ketika akan melakukan satu hal yang sangat dicatat dalam sejarah yang disebut dengan proklamasi itu, rumah itu diwakafkan oleh orang Islam, orang Arab, keturunan Yaman, yang kemudian oleh Bung Karno diberikan penghargaan, langsung nulis surat langsung ditandatangani oleh beliau sendiri. Itu orang Islam yang punya, yang sekarang jadi Gedung Merdeka itu, ya, seterusnya. Itu orang Islam yang punya, diwakafkan sampai diberikan madu Bung Karno sebelum beliau proklamasi dan setelahnya. Ya. Jadi kalau Anda bertanya kemudian, bagaimana sikap seorang Muslim dalam menyikapi kemerdekaan ini, kita kembalikan. Ya. Bahwa merdeka itu kan tidak diraih, mohon maaf ya, bukan dengan perjuangan semata. Kalau berjuang banyak yang berjuang, tapi ketika mereka berjuang tidak dapat apa-apa. Mereka berjuang dengan kalimat tauhid. Saya mau tunjukkan cepat. Antum pernah lihat nggak? Pernah dengar? Ketika Insinyur Soekarno, Bung Hatta dan sebagainya ditahan oleh Belanda di istana Yogyakarta, kemudian dibuang sampai ke Bangka. Siapa yang berjuang? Yang gerilya siapa? Jenderal Besar Sudirman. Siapa itu Jenderal Besar Sudirman? Hati-hati, jangan keliru, itu seorang guru. Guru yang disiapkan oleh siapa? Perguruannya Ahmad Dahlan. Itu guru sekolah, Pak. Ya, angkatannya, Masya Allah, angkat senjata, gerilya dengan nama Allah. Dalam keadaan ditanduknya separuh paru-parunya, kemudian berjuang. Didapatkan sebuah kemenangan dan luar biasa. Pada akhirnya diproklamasikan, jadilah Indonesia. Kemudian dirumuskan sampai ketemu Pancasila. Pancasila itu yang merumuskan 5 orang. Siapa yang 5 orang ini? Semuanya orang Islam. Semuanya orang Islam. Silakan. Dari mulai bapaknya Gus Dur, ya, Kiai Haji Wahid Hashim. Kemudian nanti ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Mr. Kasman Singo Dimejo. Semuanya orang Islam. Sampai disebutkan dari situ sila pertamanya apa?
ketuhanan yang Maha Esa, dan tidak ada tafsir lain dari ketuhanan yang Maha Esa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti orang-orang dulu mendapatkan kemerdekaan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat Allahu Akbar, mereka tingkatkan ibadahnya, salatnya, puasanya, macam-macamnya, maka seharusnya kita dalam mengisi makna kemerdekaan ini khusus bagi seorang muslim adalah dengan meningkatkan ketakwaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang ditunggu oleh Allah supaya orang Islam ini di Indonesia banyak-banyak tobat, banyak ibadah dengan baik, memperbaiki semua kehidupannya, dan insya Allah akan diturunkan keberkahan dan solusi-solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang mendera kita sampai saat ini. Itulah, dan tidak cukup dengan amin, karena kita harus mulai bagaimana kita bisa meningkatkan semuanya itu, ya. Apa yang saya sampaikan, saya kasih satu buku saja, namanya Api Sejarah, ya, karangan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Dan ada 586 halaman, yang jilid pertamanya warna hitam. Keterangan saya tentang Portugis dan seterusnya itu ada di halaman 156 sampai halaman 160. Keterangan tentang Ahmad Sukarti sampai dengan Syarikat Pegang Islam ada di halaman 347 sampai dengan 350-nya. Silakan Anda baca, termasuk buku-buku yang lainnya yang bisa mendukung itu, ya. Sekali lagi, kajian kita tidak untuk mengangkat hal-hal tertentu yang dijadikan isu-isu yang tidak berkembang baik, tapi hanya untuk menyadarkan bahwa kita punya peran penting dalam membentuk kebangsaan ini. Jadi jangan sampai sudah merdeka justru Islamnya jauh dari kebaikan-kebaikan. Isinya kotor, banyak terima ajaran yang tidak tepat, kan? Mohon maaf, bendera merah putih dijahit oleh siapa? Salah antum. Fatimah namanya. Namanya Fatimah. Seperti seorang ulama besar di Bengkulu, anak seorang tokoh Muhammadiyah. Termasuk isinya Pak Karno pertama kali, Otari. Otari itu anaknya Pak Cokroaminoto. Isi pertama Bung Karno. Di Masya Allah itu dijahit dengan penuh ketakwaan, jahit dengan penuh niat yang tulus, sampai merah putih itu gambaran dari keislaman juga. Satu bendera yang dikobarkan selain warna hijau. Ya, jadi sesungguhnya semuanya itu muslim. Ini tidak tepat kalau kemudian, mohon maaf ini bahasa kami yang harus sampaikan secara tulus supaya kita benar-benar merenunginya. Tidak tepat bendera yang dijahit dengan penuh keimanan, ketakwaan, dikorbankan dengan darah para syuhada, kemudian tiba-tiba diarak dengan kereta yang dihadirkan dengan melalui proses kemusyrikan. Kemusyrikan itu luar biasa. Ya, itu sesuatu yang salah, kan? Silakan Anda mau arak dari Monas, mau arak dari Merauke, mau arak dari Banten dan sebagainya, tapi tolong jangan sertakan hal-hal tertentu yang tidak terkait dengan, maaf, kemurnian akidah-akidah yang telah dibangun susah payah sejak dulu. Ya, jadi maksud saya, mari kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, para ulama-ulama kita, sehingga bisa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan itu. Ya. Saya kira itu materi kita hari ini. Baik ya, mudah-mudahan ini sudah lewat 5 menit. Ya, ada hal yang didapatkan. Saya tutup dengan janji saya tadi menyampaikan nasab Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim nama aslinya Pangeran Bendawa, rahmatullah, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya. Nama lainnya Joko Tingkir bin Abdul Rahman bin Abdul Fattah bin Abdul Aziz bin Raden Ainul Yakin. Raden Ainul Yakin itu dikenal dengan Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq inilah bertemu nasabnya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang nama aslinya Muhammad Darwish. Ya, kemudian beliau bersaudara dengan Muhammad Hashim Asy'ari, belajar ke Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Dilihat sebagai dua murid yang sangat brilian, mudah memahami persoalan, langsung dikirim ke Mekah, belajar pada Syekh Ahmad Khatib. Konon ada yang menyebutnya dari Minangkabau, disebut Al-Minangkabawi. Konon ada yang menyebutnya dari Sambas, dikenal dengan As-Sambasi. Ketika pulang diganti namanya Muhammad Darwish menjadi Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Haji Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Kiai Murtado, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbak, bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Tadi anaknya Ahmad Jumadil Kubra, anaknya Ahmad Jumadil Al-Kabir, anak Ali Zainal Abidin, anak Ali Zainal Al-Kabir, keturunan dari Husain, Husain adiknya Hasan, Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, suaminya Fatimah, Fatimah putri Muhammad SAW, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihl, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abil bin Kinan bin Al-Fakhshad, bin Sam bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail bin Matusyalah, bin Kinan bin Anwas, bin Tif bin Adam alaihissalam. Semuanya jelas, tokoh-tokoh kita jelas, tersambung sampai Nabi Muhammad. Cuman barangkali kita yang belum jelas sampai hari ini. Baik ya? Nah, jelas surah ini? Nah, kalau jelas seperti biasa kita bacakan Quran surah Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak ditanyakan, khawatir pertanyaan itu menjadikan uraian jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, jelas sekali lagi? Nah, ada pertanyaan? Ada. Cukup ya. Baik, sebelum ditutup izin menyampaikan informasi. Maaf, nanti sore kita ada siaran live
ya di Akhir TV. Akhir TV itu media yang kami bangun sekarang ya untuk bisa lebih menjembatani materi-materi tersebar luas ya. Itu juga insya Allah beberapa negara sudah bergabung. Nanti antum silahkan bisa akses via Android, bisa langsung ya akhir.tv ya, akhir pakai KH ya .tv ya. Nanti kita live dari Bekasi untuk hari ini ya, ba'da maghrib sampai ba'da isya. Itu ada materi tentang tuntunan praktis Idul Adha atau bulan Dzulhijjah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kami kira itu yang disampaikan. Semoga Allah memberikan kemuliaan pada kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perubahan-perubahan pada bangsa ini pada hal yang lebih baik dan lebih baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.